Hai, berjumpa lagi di channel Jas Merah. Kali ini Jas Merah akan menjelaskan sejarah dari Khalifah umat muslim yang pertama dan sekaligus sahabat dekat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Namun sebelum lanjut, ayo klik subscribe dan tekan juga notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbarunya, dan jangan lupa di like. Beliau bernama Abdullah bin Abu Quhafah. Pada mulanya nama beliau adalah Abdul Makkah, lalu diganti oleh Nabi Muhammad menjadi Abdullah, yang artinya hamba Allah. Beliau dilahirkan 2 tahun 6 bulan sebelum tahun gajah. Beliau adalah salah satu pemeluk Islam awal, salah satu sahabat utama Nabi, dan khalifah pertama sepeninggal Nabi Muhammad SAW wafat. Abu Bakar As-Siddiq adalah julukannya yang paling melekat di kaum muslimin. Ketika umurnya berusia 10 tahun, Abu Bakar pergi ke Suriah bersama ayahnya dengan kafilah dagang. Nabi Muhammad yang pada saat itu berusia 12 tahun juga bersama kafilah tersebut. Pada tahun 591 Masehi, Abu Bakar yang pada saat itu berusia 18 tahun pergi untuk berdagang, berprofesi sebagai pedagang kain yang memang sudah menjadi bisnis keluarga. Dalam tahun-tahun mendatang, Abu Bakar sering sekali berpergian dengan kafilahnya. Perjalanan bisnis membawanya ke Yaman, Suriah, dan beberapa tempat lainnya. Perjalanan bisnis inilah yang membuatnya semakin kaya dan semakin berpengalaman dalam berdagang. Semakin hari bisnis Abu Bakar menjadi sangat besar dan membuat status sosialnya terangkat. Beliau pun tak butuh waktu lama hingga menjadi kepala suku. Beliau memiliki ingatan yang bagus dan pemahaman yang baik mengenai silsilah atau asal-usul suku-suku Arab, sejarah dan juga politik mereka. Sebuah cerita ketika Abu Bakar masih kecil, ayahnya membawanya ke Ka'bah dan meminta Abu Bakar berdoa kepada berhala. Setelah itu, ayahnya pergi untuk mengurus urusan bisnis lainnya, meninggalkan Abu Bakar sendirian dengan berhala-berhala tersebut. Abu Bakar lalu berdoa kepada berhala, "Ya Tuhanku, aku sedang membutuhkan pakaian, berikanlah kepadaku pakaian." Berhala tersebut tetap acuh tak acuh tidak menanggapi permintaan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berdoa kepada berhala-berhala lainnya dan mengatakan, "Ya Tuhanku, berikanlah aku makanan yang lezat, lihatlah aku sangat lapar." Berhala itu masih tidak memberikan jawaban apapun dan acuh tak acuh. Melihat permintaannya tidak dikabulkan, kesabaran Abu Bakar habis. Lalu mengangkat sebuah batu dan berkata kepada berhala tersebut, "Di sini saya sedang mengangkat batu dan akan mengarahkannya kepadamu. Kalau kamu memang Tuhan, maka lindungilah dirimu sendiri." Abu Bakar lalu melemparkan batu tersebut ke arah berhala dan meninggalkan Ka'bah. Setelah itu, Abu Bakar tidak pernah lagi datang ke Ka'bah untuk menyembah berhala-berhala di Ka'bah. Sebelum Abu Bakar As-Siddiq memeluk Islam, beliau mendengar kabar bahwa sewaktu ia di Yaman, Nabi Muhammad menyatakan dirinya bahwa beliau adalah seorang utusan Allah. Sebelumnya juga ia sempat bermimpi dan menanyakan mimpinya tersebut kepada sang pendeta yang ada di Syam. Lalu setelah pulang ke Mekah, ia selalu menemui Nabi Muhammad, dan saat itulah beliau memeluk Islam. Istri pertama Abu Bakar yang bernama Qutailah binti Abdi al-Uzza tidak menerima agama Islam. Lalu Abu Bakar menceraikannya. Istrinya yang lain yang bernama Ummi Ruman menjadi mu'alaf. Semua anak Abu Bakar menerima agama Islam kecuali Abdurrahman bin Abi Bakar, sehingga membuat mereka berpisah. Walaupun pada akhirnya Abdurrahman kelak menjadi seorang muslim setelah perjanjian Hudaibiyah. Masuk Islamnya Abu Bakar membuat banyak orang masuk Islam. Beliau membujuk teman dekatnya untuk masuk Islam, sehingga banyak temannya menerima ajakan tersebut. Pada saat Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan Nabi SAW hijrah, para sahabat pun bersegera menyambut seruan Allah dan Rasul-Nya untuk berhijrah. Mereka tinggalkan kampung halaman mereka menuju daerah yang sama sekali belum mereka kenal sebelumnya. Para sahabat baik laki-laki atau perempuan, tua dan muda, dewasa maupun anak-anak, mereka beranjak dari Mekah menempuh perjalanan kurang lebih 460 km menuju Madinah. Begitu juga dengan Abu Bakar. Abu Bakar hijrah bersama Nabi. Abu Bakar sangat berani dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Terlihat saat Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi Muhammad berlindung di sebuah goa. Dan saat itu Abu Bakar tutup lubang-lubang di goa dengan kainnya, karena ia khawatir jika ada hewan yang membahayakan Rasulullah keluar dari lubang-lubang tersebut. Hingga tersisalah 2 lubang yang nantinya bisa ia tutupi dengan kedua kakinya.
Selama masa sakit Rasulullah saat menjelang wafat, dikatakan bahwa Abu Bakar ditunjuk untuk menjadi imam sholat, menggantikan Nabi. Banyak yang menganggap ini sebagai indikasi bahwa Abu Bakar akan menggantikan posisinya. Bahkan pun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia. Abu Bakar As-Siddiq dianggap sebagai sahabat Nabi yang paling tabah menghadapi meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Segera setelah kewafatan Rasulullah, dilakukanlah musyawarah di kalangan para pemuka kaum Ansor dan Muhajirin di Saqifah Bani Saidah yang terletak di Madinah, yang akhirnya menghasilkan penunjukan Abu Bakar sebagai pemimpin baru umat Islam atau Khalifah Islam pada tahun 632 Masehi. Segera setelah suksesi Abu Bakar, beberapa masalah yang mengancam persatuan dan stabilitas komunitas dan negara Islam saat itu muncul. Beberapa suku Arab yang berasal dari daerah Hijaz dan Najd membangkang kepada khalifah baru dan sistem yang ada. Beberapa di antaranya menolak membayar zakat walaupun tidak menolak agama Islam secara utuh. Beberapa yang lain kembali memeluk agama dan tradisi lamanya, yakni penyembahan berhala. Suku-suku tersebut mengklaim bahwa hanya memiliki komitmen dengan Nabi Muhammad dan dengan kematiannya, komitmennya tidak berlaku lagi. Berdasarkan hal ini, Abu Bakar menyatakan perang terhadap mereka yang dikenal dengan nama Perang Riddah. Dalam Perang Riddah, peperangan terbesar adalah memerangi Ibnu Abi al-Hanafi atau yang lebih dikenal dengan nama Musailamah al-Kadzab. Musailamah mengklaim dirinya sebagai nabi baru menggantikan Nabi Muhammad. Pasukan Musailamah kemudian dikalahkan pada pertempuran Aqrabah oleh Khalid bin Walid. Sedangkan Musailamah sendiri terbunuh di tangan Al-Washi. Abu Bakar meninggal pada tanggal 23 Agustus 634 di Madinah karena sakit yang dideritanya pada usia 61 tahun. Abu Bakar dimakamkan di rumah putrinya Aisyah di dekat Masjid Nabawi, di samping makam Nabi Muhammad SAW. Kekhalifahan pun diserahkan kepada Umar bin Khattab. Baiklah, itulah sejarah singkat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.